Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya amma ba'd. Pemirsa channel YouTube FKDT Kota Semarang yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di jaringan channel YouTube FKDT Kota Semarang. Semoga pemirsa sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki yang berkah, amin Allahumma amin. Pagi hari ini kita nyantai sejenak, ngobrol dan ngopi, ditemani oleh beliau Bapak Ketua Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kota Semarang. Yang akan kita obrolkan adalah seputar program-program madrasah diniyah di Kota Semarang, khususnya lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan DPC FKDT Kota Semarang. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah, bincang-bincang kita atau ngopi santai kita pada pagi hari ini, kita berada di daerah Ungaran Atas. Ini kita memang ada program ya, rapat pimpinan DPC FKDT Kota Semarang, sekaligus ada sesuatu hal yang perlu dikerjakan untuk mempersiapkan tahun ajaran baru nih Pak Ketua. Ini monggo Pak Ketua, mohon untuk bisa diceritakan perjalanan FKDT Kota Semarang di tahun 2022 ini sudah ada program-program apa, artinya evaluasi tahun yang lalu, dan juga untuk ke depan di tahun 2022 masuk ke 2023, kira-kira program yang akan dicanangkan ini seperti apa. Dan tadi malam ini kan sudah kita bahas, sudah kita rakorkan semalam dalam rangka untuk menyusun program 2022-2023. Monggo Pak Ketua bisa diceritakan. Ini mohon maaf sebelumnya Pak Ketua, ini sponsor acara kita pada pagi hari ini adalah disponsori oleh tembakau apa namanya, jamu bakar kita, yaitu Cigar Krui, yang dimotori oleh Bapak Kiai Haji Izzuddin, yang sekaligus sebagai member atau reseller CK di Kota Semarang ini. Mungkin Pak Arif bisa diceritakan untuk kilas balik 2022 dan sebelumnya dan program ke depan. Terima kasih Mas Nalfazin yang saya cintai. Pemirsa yang dirahmati Allah, di pagi hari ini yang sangat berbahagia, mudah-mudahan bincang kita bermanfaat. Perlu kami sampaikan bahwa FKDT atau Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, utamanya di Kota Semarang ini, alhamdulillah dari tahun ke tahun sudah melaksanakan program-program yang menjadi agenda besar dari FKDT, baik program yang berupa program semesteran, kemudian program-program kenaikan kelas, program ujian bersama dan wisuda, yang merupakan program-program yang akademik. Itu alhamdulillah dari tahun ke tahun kita bisa melaksanakannya dengan baik dan bisa diikuti oleh lembaga-lembaga yang berada di naungan FKDT Kota Semarang. Alhamdulillah pada kesempatan kemarin malam itu kita juga sudah merapimkan rapat pimpinan yang membahas beberapa agenda, diantaranya adalah mengenai program-program evaluasi yang kita laksanakan di tahun 2021 kemarin, yang kita akhiri program itu dengan ujian bersama di tingkat kelas 6 yang sudah kita laksanakan ujian bersama. Kemudian masing-masing dari murid atau siswa di kelas 6 itu yang mengikuti ujian dan dinyatakan lulus, insya Allah nanti akan mendapatkan
syahadah atau ijazah. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat baik bagi para siswa dan juga bagi masyarakat pada umumnya. Kemudian di agenda 2022 banyak sekali sebenarnya dari FKDT, di antaranya juga seperti tadi yang sudah kami sebutkan, ada program yang berbentuk semester, kemudian kenaikan kelas dan ujian bersama. Itu juga menjadi program kita yang sudah bisa dibilang rutin dan sudah bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga ada program-program yang sifatnya non akademik bahasanya. Ada semacam kegiatan lomba, kemudian kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas bagi santri diniyah, baik di ajang ajang kota sampai hingga provinsi, dan insya Allah nanti juga akan mengikuti program-program yang berskala nasional. Insya Allah yang kita kemas dengan sudah familiar dengan namanya Porsadin. Insya Allah kita juga akan kita laksanakan sesuai dengan agenda yang kita bahas kemarin. Insya Allah Kota Semarang akan meningkatkan perannya dalam ikut membimbing anak-anak menuju anak-anak yang cerdas, berakhlak Al-Quran, berakhlakul karimah, dan penuh toleransi terhadap keyakinan lain. Rupanya tadi sudah saya tangkap, ternyata banyak sekali program-program FKDT Kota Semarang ini yang sudah dicanangkan. Tentunya meskipun ini pendidikan kita ini kan pendidikan yang non formal, atau terkesan kalau orang kampung itu mengatakan ya ngaji sore, sekolah sore atau sekolah Arab. Tapi tidak hanya sebatas ungkapan atau perkataan ngaji sore yang hanya kemudian bawa buku selebar untuk satu buku untuk berganti-ganti mata pelajaran. Ternyata tidak hanya itu. Ternyata tadi sudah disampaikan banyak sekali program-program yang sudah dibuat, yang sudah dicanangkan oleh FKDT Kota Semarang. Karena ternyata FKDT ini menaungi di Kota Semarang ini mayoritas lembaga gitu. Mayoritas lembaga yang ada di Kota Semarang ini kira-kira ada sekitar 160-an lebih. Ini jadi 160 lembaga lebih dengan FKDT dengan kecamatan yang ada di Kota Semarang ini hanya ada 16 kecamatan, 16 kecamatan. Jadi dari lembaga-lembaga madrasah diniyah ini sudah tersebar di hampir setiap kecamatan ada gitu. Iya, insya Allah sudah ada. Ada di beberapa kecamatan yang memang ini belum sesubur di kecamatan yang lain. Artinya ada, tetapi mungkin baru 1-2 belum bisa seperti kecamatan-kecamatan yang ada di daerah Genuk, kecamatan Genuk, kemudian kecamatan Ngalian, Bulungan, Mijen, Gunung Pati, macam itu belum. Tetapi sudah ada madrasah-madrasah, bahkan mungkin mereka itu sudah sudah berdiri lama, tetapi untuk pengurusan izinnya yang mungkin agak baru-baru ini istilahnya, sudah melaksanakan pembelajaran sudah begitu lama. Dan insya Allah dari 160 lembaga yang di bawah naungan FKDT ini, lembaga-lembaga ini sudah terdaftar di Kementerian Agama, artinya sudah menjadi lembaga yang diakui keberadaannya, walaupun sudah punya izin operasional, sudah mendapatkan izin operasional, walaupun ada yang baru ataupun yang sudah lama. Insya Allah sudah ada izin operasional. Terus ini saya tertarik ke belakang tadi di awal, secara akademik ini salah satu program diantaranya adalah ada ujian semesteran, ujian kenaikan kelas, bahkan ada ujian yang akhir madrasah untuk lulusan nih. Terus ini Pak Yai,
untuk di Kota Semarang sendiri lulusan tahun ini ada berapa santri Pak Kiai? Alhamdulillah untuk di tahun ini ada peningkatan yang luar biasa. Ada apa namanya animo dari lembaga-lembaga itu untuk bisa mempertahankannya walaupun kemarin itu dalam keadaan pandemi, tetapi bisa melaksanakan kegiatan dengan cara-cara lembaga itu, artinya tetap bisa berjalan apa namanya kegiatan pembelajaran itu, sehingga di tahun ini itu ada yang lulus itu ada 600 sekian, 600 ya, 700-an. Alhamdulillah. Itu apa namanya dari tingkatan awaliyah. Itu hanya tingkatan yang awaliyah. Insya Allah dengan jenjang yang ada itu di Kota Semarang. Oke, jenjang yang ada itu ada awaliyah, kemudian ada wusto, dan juga ada ulia. Nah, itu yang jenjang apa namanya awaliyah itu meluluskan hampir 700. Wah, luar biasa. Di kota yang ya dianggap ini kota metropolitannya Jawa Tengah ya, karena ibu kota provinsi. Di kota yang kecil ternyata ada lembaga diniyah yang terkesan. Kalau orang-orang itu mengatakan bahwa ini adalah sekolah sore atau sekolah tiso, ini ternyata ada lembaganya banyak sekali, bahkan sampai bisa meluluskan hampir 700 santri di tahun ini. Wah, sangat luar biasa. Terus kemudian untuk legalitas, artinya bukti syahadah tadi, karena anak-anaknya setelah lulus pasti ada kenang-kenangan setelah belajar di madrasah diniyah A, misalnya madrasah diniyah B. Ini kan tentunya ada syahadah. Ini syahadah sendiri ini yang menerbitkan dari mana ini Pak? Alhamdulillah awal mula dulu memang yang menerbitkan adalah FKDT, yang juga sepengetahuan dan seizin apa namanya Kementerian Agama. Akan tetapi dengan adanya peraturan-peraturan yang ini sudah ditetapkan dari pusat, insya Allah kita sudah mengacu pada ijazah atau syahadah yang sesuai dengan standar juklak-juknya dari pusat. Dan ini tentunya merupakan satu nilai plus. Hanya saja memang nun sewu di Semarang itu dengan harapan ketika syahadah atau ijazah ini diterima oleh anak didik kita, itu bisa mendapatkan poin ya. Cuman kita belum mendapatkan kesempatan untuk mudah-mudahan dari apa namanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan datang ini akan mendapatkan poin minimal nanti ketika anak itu telah lulus madrasah diniyah yang ditempuh dalam waktu 6 tahun belajar, itu ijazahnya akan mendapatkan poin manakala anak-anak ini untuk melanjutkan di jenjang pendidikan yang berkaitan dengan formal. Karena kegiatan kita kan kegiatan non formal keagamaan tetapi punya ijazah, yang harapannya adalah ijazah ini dengan kata apa namanya madrasah takmiliyah ini bisa mendongkrak nilai dari anak-anak yang akan melanjutkan di jenjang formal. Cuman mudah-mudahan ini nanti bisa apa namanya mendapatkan kesempatan. Ya, semoga pemerintah khususnya di Kota Semarang yang menaungi pendidikan, Dinas Pendidikan atau pemerintah Kota Semarang bisa sewaktu ketika melihat video tayangan kami, yang jelas ini tadi sudah dipaparkan oleh Pak Muhammad Arif. Jadi sedikit saya simpulkan tadi, meskipun lembaga pendidikannya adalah non formal, tetapi secara ijazah ini sudah legalitas, sudah yang menerbitkan sesuai dengan standar juklak dan juknis Kementerian Agama Republik Indonesia. Artinya ini sudah setengah formal, cuman memang ini pendidikan kita adalah pendidikan non formal, gitu. Tentunya tidak bisa kemudian dengan pendidikan non formal itu menggantikan pendidikan formal jenjang SD maupun MI. Tentunya ini karena suplemen gitu, takmiliyah tadi gitu. Nah, ini harapan besar tadi Pak kita sampaikan. Ini semoga ke depan pemerintah Kota Semarang dengan kebijakan-kebijakan yang arif, yang bijaksana dan menaungi di semua umat beragama di Kota Semarang, termasuk salah satunya adalah umat Islam yang apa namanya ikut melaksanakan pendidikan diniyah ini untuk bisa terpayungi
untuk bisa terlindungi dengan aturan-aturan. Syukur-syukur nanti ada poin dengan adanya santri yang lulus madrasah diniyah takfiriyah, ada nilai plus untuk masuk di sekolahan-sekolahan favorit atau sekolahan negeri yang bergengsi, tentunya begitu nih. Terus kemudian sebelum kita akhiri tadi ada pendidikan selain kegiatan pendidikan selain program akademik tadi juga disinggung. Di Kota Semarang ini FKDT juga memiliki program non akademik, di antaranya adalah program Porsadin atau Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah Takfiriyah, yang jenjang kegiatan event ini dimulai dari tingkat paling bawah yaitu kecamatan, kemudian kota, seleksi kota, lolos provinsi ke tingkat jenjang nasional, begitu gitu. Oke, berarti ini untuk Kota Semarang sendiri pun juga dengan program itu juga termasuk salah satu kota yang melaksanakan program-program dari itu nih, karena itu kan berarti tentunya tidak hanya program Kota Semarang, ya, berarti skalanya adalah skala nasional. Mungkin bisa diceritakan Pak, mungkin anak-anak didik kita sudah sampai sejauh mana dalam selain di pendidikan di bangku madrasah, mungkin prestasi di non akademik, mungkin barangkali potensi anak-anak kita itu seperti apa, sudah sampai dengan ke jenjang mana ini untuk kompetisi Porsadinnya? Ya, alhamdulillah untuk Kota Semarang di beberapa kesempatan yang dilaksanakan atau diadakan kegiatan Porsadin itu, kita sudah pernah sampai tingkat nasional dengan juara 1 waktu itu adalah puisi Islami alhamdulillah, luar biasa ya, di tahun 2017 kalau saya ingat. Jadi sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu ada di tingkat nasionalnya itu puisi Islami, alhamdulillah itu sampai di tingkat nasional dan mendapatkan juara. Luar biasa. Jadi ini sebuah prestasi tersendiri. Ternyata nilai plus madrasah diniyah dengan dikelola di naungan FKDT Kota Semarang ini tidak hanya sekedar yaitu hanya kegiatan ngaji saja, tapi ternyata ajang prestasi, bakat minat para anak-anak, para santri ini ya juga diberikan wadah tersendiri melalui program-program Porsadin gitu deh. Juli. Oke. Terus untuk sistemnya nanti sudah bisa dilaksanakan seperti tahun sebelumnya atau ada batasan-batasan tertentu ini Pak I? Karena kan suasananya kan beda dengan ini mengingat kondisi kita juga masih belum terang benderang, maka kita juga ada beberapa alternatif, artinya ini dalam bahasa kita santri bainal baina ini, antara berani atau tidak untuk melaksanakan secara keseluruhan atau mungkin sebagian, ini kita juga masih dalam pertimbangan. Tapi insya Allah menurut prediksi saya pribadi ini kayaknya nanti bisa dilaksanakan secara bersama, secara langsung kan gitu. Insya Allah seperti itu. Meskipun jumlahnya ini tidak seperti dulu ya. Kalau dulu itu kan seleksinya itu kan tingkat lembaga. Iya, tingkat Kota Semarang itu kan sangat meriah dan sangat banyak sekali. Kalau ini kelihatannya tadi disampaikan ini nanti ada seleksi mulai dari kecamatan. Berarti yang juara kecamatan baru dikompetisikan tingkat kota. Betul. Juara 1, 2 apa 1 saja nih Pak? Juara 1. Oh, juara 1. Berarti juara 1 nanti berarti dari 16 kecamatan ini, kalau semua kecamatan ini ibaratnya ada 10 kecamatan yang mengikuti kompetisi, berarti per satu cabang minimal ada 10 peserta. 10 peserta. Saya kira tidak begitu menjadi kerumunan yang luar biasa ini, berarti ya sudah bisa standar tentunya nih. Ini tetap sesuai dengan program kita, tetap kita mendukung program-program pemerintah, meskipun melaksanakan aktivitas pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan lain tetap dengan nuansa tidak berkerumun, kemudian juga tentunya ya sudah divaksin, sudah kemudian cuci tangan dan sebagainya sudah disiapkan dengan matang. Saya kira gitu Pak Yai. Terima kasih atas kesempatan bincang-bincang pagi hari ini. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah SWT, demikian tadi ngopi kita pada pagi hari ini di channel FKDT Kota Semarang. Semoga dapat bermanfaat untuk
Madrasah Diniyah Kota Semarang dan umumnya untuk masyarakat se-Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.